bahagia, kalau sampean pengen kebahagiaan yang sejati, itu sampean sekali harus pernah melakukan infak roh. Jadi betul-betul roh yang ada dalam diri kita ini sungguh-sungguh benar-benar beribadah. Nah, sungguh-sungguh benar-benar beribadah. Maka sekali-kali, memang berat ya, berat. Ini nanti hubungannya sama kita itu hidup di dunia, masa sekali saja, 1 detik saja gak pernah mencintai Allah, itu hubungannya nanti ke sana. Al-ahmaku, orang yang stres. Ahmak itu artinya orang gila atau orang atau orang yang bodoh. Man iku wong matakan mati sapa man waladu walati, anaknya manusia, anaknya manusia. Muaja'ala yang dadake apa yakin nangis alaihi ngatasé. Wala yakilan orang nangis ala ma fatahu min Allahi azza wa jalla. Orang gila itu atau orang stres itu atau orang bodoh itu adalah orang gila, orang stres, orang bodoh, yaitu orang yang menangis ketika anaknya mati. Kalau sampai ada orang anaknya mati kok nangis, itu orang gila. Orang gila itu adalah orang yang ketika anaknya mati dia menangis, tapi dia tidak menangis ketika meninggalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya mati nangis, tapi ketika meninggal sholat santai. Nah, ini termasuk orang yang stres, orang gila. Orang gila itu ketika anaknya meninggal nangis, ketika suaminya, istrinya meninggal nangis, tapi ketika dia meninggalkan ketaatan itu biasa-biasa saja. Ini termasuk orang yang gila. Maka ya namanya orang ditinggal anak pasti nangis dia. Tetapi ketika Anda meninggalkan ketaatan kepada Allah, mestinya Anda juga menangis. Nah, mestinya juga menangis. Jadi orang gila atau orang stres yaitu orang yang menangis ketika anaknya mati, tapi dia tidak menangis ketika meninggalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat kebahagiaan. Jadi ujungnya itu nanti soal ibadah. Contohnya begini, sampean hidup yang paling suka apa, yang paling enak? Makan durian. Dikasih durian 10 truk sehari gak habis. Dikasih durian 1 truk sehari gak habis. Bahkan gak mau, sudah dipaksa gak mau. Hidup yang paling enak apa? Ngopi seharian, ngopi gak kuat. Hidup yang paling enak apa? Kumpul sama teman, kumpul seharian gak kuat. Hidup yang paling enak apa? Kumpul istri seharian, kumpul gak kuat. Oke. Nah, beda dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu kalau sudah ibadah, kalau sudah merasakan kenikmatan lezatnya ibadah, itu sudah tak terbatas. Mau contoh, malaikat itu mulai diciptakan sampai sekarang masih sujud ada. Malaikat itu mulai diciptakan sampai sekarang masih pada subhanahu itu ada banyak. Gus itu kan malaikat manusia, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyid Ali Zainal Abidin, itu sholat sepertiga malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bayangkan, sampean pokoknya mulai jam ya habis isya lah sampai subuh itu sholatnya 1000 rakaat. Pertanyaannya, capek apa enggak? Itu bukti kalau manusia sudah, itu bukti bahwa kalau ibadah itu kenikmatan dan kelezatannya tidak bisa diukur dengan yang tadi itu kumpul istri,
kumpul makan ini makan nggak bisa diukur kenikmatan. Ya, Sayyid Ali Zainal Abidin itu sholat 1000 rakaat. Niatnya bukan langsung 1000 rakaat. Awalnya sholat 2 rakaat, terasa enak tambah lagi 2, enak tambah 2, enak, tahu-tahu sudah 1000 rakaat. Kok seandainya nggak dijeda sholat subuh masih sholat terus? Contohnya, nah, karena kita pokoknya kalau pengen menemukan kenikmatan, kelezatan ibadah, maka kuncinya cuma satu, istiqomah. Kuncinya cuma istiqomah. Ada lagi cerita gurunya Habib Lutfi, siapa lupa, Hamid, Purwokerto, Mbah Hamid di Purwokerto, Mbah Malik. Itu beliau habis sholat zuhur pas tahiyat belum salam, nggak salam sampai santrinya udah masuk asar. Mbak Malik masih duduk tahiyat akhir, belum salam sampai asar, sampai maghrib, sampai terus sampai 2 tahun. Dua, udah pas 2 tahun assalamualaikum, ayo sholat asar. Mbah sampai sudah 2 tahun duduk kayak begini. Nah, contoh ini contoh, tapi ya Iskandar ya nggak bisa niru kayak gitu. Terus pura-pura saya duduk terus sampai ya lapar sampai ya nggak makan. Contohnya begitu. Maka orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, itu nggak bisa dihitung sama urusan dunia. Coba ya, contohnya ini pas salam assalamualaikum, santrinya yang ikut jamaah tadi ya udah boyong 2 tahun, udah pindah ya, contohnya. Maka anna yaqulu bilisani hal anna abqa ala ma kana gulani an rabbi. Maka annahu yaqulu bilisan, seakan-akan ia mengatakan dengan mulutnya, dengan lisannya, ya. Ana abki ala ma kana yasghulan an rabbi. Aku menangisi, ana abki, aku menangisi pada sesuatu yang menyibukkan aku pada Tuhan. Oke, sampai punya anak nangis, sampai punya anak meninggal nangis. Itu kayak sampai nangis kepada anak yang meninggal, itu kayak sampai ngomong, saya menangisi apa yang menyibukkanku pada Tuhan. Selama ini kita disibukkan oleh anak-anak kita, ya, disibukkan macam-macam. Anak minta ini, sibuk dengan anak. Tapi kita lupa kepada Tuhan. Maka saya sering katakan, sekali-sekali ya saya ngomong, sekali-sekali lupa kalau punya anak, punya istri itu penting. Sekali-kali ya, jangan kayak Richard lupa terus ya. Sekali-kali lupa kalau punya anak, lupa kalau punya istri itu penting. Sekali-kali saya ngomong, jangan kalau lupa terus sampai dosa malah, karena itu kewajiban. Makomnya belum sampai, makomnya belum. Nah kalau Richard malah lupa terus, wah ini bahaya ya. Makomnya lebih tinggi daripada kita. Maka saya ngomong sekali-kali, jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan malah dosa. Karena anak sama istri ini wajib dinafkahi. Sekali-sekali ya minimal 1 jam lah, lupa kalau punya anak, punya istri. Jadi memang kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak diganggu anak, enggak diganggu istri. Kalau Rijal, wah sawate malah enggak ada yang ganggu ya. Sendirian kok. Makomnya tinggi. Contohnya, maka
Maka sekali-sekali itu penting ya, kalau kita itu lupa kalau punya anak, punya. Jadi faka'anna yabki ana yabki alamatan yastulani anroh. Seakan-akan ia mengatakan dengan lisannya, aku menangisi pada sesuatu yang menyibukkan aku pada Tuhan. Ya mestinya ketika anak meninggal, alhamdulillah. Oh, sekarang poetik. Poetik. Alhamdulillah. Kenapa? Selama ini kadang kita ini disibukkan oleh anak, disibukkan oleh istri, disibukkan oleh macam-macam. Kadang lupa untuk sholat, lupa untuk ini, lupa. Kadang-kadang. Maka saya tidak ngomong terus ya, kadang-kadang kita lupa kalau punya anak, punya istri itu penting. Kalau lupa terus ya makomnya berarti semakom dengan balkana yang bagi lau al-farah bidzalika. Balkana sebaiknya ya, yang bagi balkana sebaiknya dia malah senang, yang bagi lau al-farah malah senang dengan meninggalnya anak. Kenapa? Karena dengan meninggalnya anak dia bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah ini belum makom kita semua. Kita jangankan ditinggal anak, meninggal tetangga aja bingung, meninggal macam-macam, apalagi ditinggal anak, ditinggal orang tua. Ini enggak makomnya. Maka enggak usah terlalu jauh. Yang penting pokoknya sampai itu istiqomah dulu aja. Apa dalam kebaikan semuanya istiqomah, sholatnya istiqomah. Tidak usah ini kejauhan, makomnya sudah makomnya Kang Rizal. Yang kita ini makom standar aja, pokoknya jamnya sholat, jamnya makan, jamnya ngopi, jamnya itu aja. Kalau Kang Rizal makomnya sudah ayat baru ala maulahu li'annahu ahada. Jadi mestinya sebaiknya kalau orang itu ditinggal anaknya itu sebaiknya dia malah senang. Sebab apa? Sebab anaknya telah bisa menghadap Tuhan. Jadi anaknya meninggal berarti sudah menghadap Allah Subhanahu. Mestinya senang. Karena apa? Tanggungan kita sebagai orang tua selesai Pak. Sudah ini mestinya Iwayu baru ala maula, maksudnya anaknya sudah yang baru dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu akhodamu tahu maka ada sebuluhan. Dia sudah, Allah telah mengambil apa yang bisa melupakan atau menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampai dengan makomnya seliting dengan Kang Rizal, apa yang menyibukkanmu ketika Anda ditinggalkan yang menyibukkanmu itu ucap alhamdulillah. Contohnya apa? Anak, orang tua, istri, pekerjaan. Nah cuma kita itu tidak berani ketika ditinggal pekerjaan bingung. Ya bingung apa? Bingung pasti. Pokoknya kalau sampai yang ditinggalkan sesuatu yang menyibukkanmu itu ucap alhamdulillah. Gus, masa saya ditinggal, saya kan dikeluarin dari perusahaan, sobat alhamdulillah. Loh, gini loh, Anda keluar dari perusahaan itu enggak kiamat. Yang bilang kiamat siapa? Enggak kiamat. Gitu. Pekerjaan itu banyak, cuma yang gaji yang enggak ada. Ya apa enggak? Iya, pekerjaan banyak, yang gaji yang tidak ada. Mestinya kita itu kalau ditinggalkan oleh
sesuatu yang menyibukkan kita kepada Allah itu mengucap alhamdulillah. Jajal dilatih. Sampai punya kucing paling seneng kok meninggal, alhamdulillah. Dari awal mulai pertama jangan yang berat-berat lah, ya yang gampang-gampang. Punya kucing, punya burung, punya baju yang paling disenangi hilang, punya HP yang paling dini hilang. Nah, contohnya itu. Kalau anak terlalu berat ya, pokoknya sesuatu yang Anda senangi coba kasihkan ke orang. Sampean punya baju, punya celana, punya ini, yang menurut sampean paling senang, coba kasihkan ke saya. Menerima ini. Jadi perkara yang paling Anda senangi kasihkan ke orang. Apa namanya? Latihannya begitu latihannya. Latihannya begitu. Saya itu punya teman di Blora. Namanya polisi. Itu sampean kalau datang ke sana, kok melihat yang sampean lihat, kok senang diminta dikasih. Saya itu punya teman, itu namanya polisi. Itu kalau sampean datang ya, kok melihat di rumahnya, kok sampean senang dikasihkan. Asal nggak minta istrinya gitu. Serius. Jadi seluruh yang ada di dalam rumahnya itu, kok ada orang datang minta dikasih. Serius, yang kelihatan. Oh, saya punya teman aneh-aneh macam-macam. Semua dia naruh duit di meja, kok sampai suka diminta dikasih. Karena saya pernah membuktikan nggak 1, 2, 3 kali, berkali-kali. Jadi dia mau bayar. Jadi dia itu bangun masjid, masjidnya dari kayu jati. Kayu jati kemudian gede, satu ini gini, kayu jati. Satu batang kayu jati ini harganya kalau nggak salah itu waktu itu 90 berapa juta. 90 juta. Satu doang, gede. Nah, itu pas mau pembayaran, duitnya itu ada di meja. Duitnya ada di meja. Saya pas kebetulan tadi duit. Belum mau dikasih. Lu serius sih ya. Wah, ini maklumnya udah beda ya. Jadi saya punya teman. Nah terus ketika tukang yang punya kayu datang, besok dijanjiin gitu. Besok kesini lagi. Nah, ini susah ditiru. Ini contohnya, ini latihan memang. Jadi sesuatu yang Anda cintai, yang Anda sukai, coba kasihkan ke orang. Kalau hilang dicuri itu kan terpaksa. Akhirnya ikhlasnya juga terpaksa. Itu ya. Wa qabihun bika anta shiba wa anta tiflul aqli was-shaghir. Wa qabihun sangat jelek. Qabih itu artinya jelek. Sangatlah jelek. Bika dirimu ya, anta shiba wa anta tiflul. Sangatlah jelek jika kamu sudah ubanan. Shiba itu ubanan ya. Wish ya. Sangatlah jelek jika kamu yang sudah beruban rambut, ubanan rambutnya, rambutmu itu ya. Wa anta sedangkan kamu tiflul akli, sedangkan akalmu masih seperti anak-anak. Kita ini sudah tua, sudah ubanan, tapi gaya pikirannya masih kayak anak. Wala tafhamu, dan tidak paham ya muradallahi, apa yang dimaksud oleh Allah, atau Anda tidak paham apa yang menjadi kehendak Allah minka pada diri. Jadi kita ini tidak tahu apa yang dimaksud atau kehendak Allah yang dimaksud pada diri kita. Maksudnya apa Gus kehendak Allah? Gini, Anda diciptakan itu untuk ibadah. Jadi jin, setan, manusia, jin, manusia itu diciptakan untuk beribadah. Mestinya Anda tahu kalau kehendak Allah itu tujuannya sampai disuruh beribadah.
Maka sampai dikasih tangan, kok tangan sampai tidak pernah sedekah, potong aja. Sampai dikasih kaki, kok tidak pernah, kakinya tidak pernah jalan ke menuju kebaikan, ke masjid, ke musola, tidak ada gunanya kakinya. Sampai yang punya kepala, kepalanya tidak pernah dibuat sujud, dipenggal aja. Nah, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, nggak ada tujuan lain. Makan, kawin, punya anak itu bonus, bonus. Tapi sekarang kita malah fokus pada bonusnya, bukan pada tujuan awal. Contoh, Anda datang ke mall, tujuannya belanja. Tapi ketika Anda masuk, di situ disediakan diskon 50%, diskon 30%. Itu artinya yang kita beli itu yang diskon itu. Bonus, kita malah fokus sama bonus itu. Anda disuruh kawin, disuruh ngopi, disuruh rokokan, disuruh punya anak, disuruh makan, itu semua bonus. Tujuannya adalah kita diperintah untuk bonus yang lain itu ini biar agak mikir kencang sedikit ya. Kalau kemarin kan sudah terlalu banyak ketawa, ini agak mikir kencang. Oh iya, benar, tujuannya memang itu doang, nggak ada tujuan lain. Nah, cuman Anda mau beribadah itu dituntut punya satu cara, atau sampean harus punya panduan. Sampean pengen sholat, ya harus tahu panduan sholatnya. Syarat sah sholat, rukun sholat itu harus tahu. Anda mau zakat harus tahu hitungan zakatnya. Anda mau haji harus tahu syarat wajibnya haji. Contohnya begitu. Di wala tafhamu muradallahi minka. Anda tidak paham apa yang dikehendaki Allah kepada diri. Maksudnya yang dikehendaki Allah pada dirimu itu ya Anda diperintah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta aqilan fabaqi ala nafsika qabla ayyub alaika fa in kunta mongko lamun ana sira, jika kamu orang yang berakal, fa in kunta aqilan, jika kamu orang yang berakal, fabqi ya. Jika kamu orang yang berakal, maka fakki, tangisilah ala nafsika, dirimu sendiri. Jika kamu orang yang berakal, maka tangisilah dirimu sendiri ya, dirimu sendiri. Qabla ayyub ka alaika, sebelum Anda menangisi orang lain. Kita itu sering menangisi orang lain dibanding menangisi diri sendiri. Ya Bapak, saudaranya meninggal nangis, anaknya meninggal nangis, semuanya, hartanya hilang nangis, ininya nangis, dicuri orang nangis, macam mana yang sakit nangis. Tapi kita tidak pernah menangisi diri kita sendiri. Paling sampai menangis diri sampai sendiri kalau pekerjaannya hilang, ya sama itu. Sebenarnya Anda bukan menangisi diri, tapi menangisi pekerjaan. Anak sampai meninggal nangis, bukan menangisi diri sendiri, anak sampai menangisi anak orang lain semua. Semuanya orang lain, tapi kita tidak pernah menangisi diri. Saya ini, tidak pernah. Yang kita tangisi semua orang lain. Kalau nggak percaya, sampai renungkan sendiri-sendiri. Sampai nggak pernah nangis, menangisi diri sendiri, bukan menangisi orang lain ya. Menangisi diri. Nah, sekali-sekali perlu, saya ulangi, sekali lagi perlu, menangisi diri sendiri itu perlu. Oh, saya ini hidup sudah. Oh, saya ini, apakah saya ini sudah jadi orang tua yang baik? Apakah saya ini sudah jadi bapak yang baik? Apakah saya ini sudah jadi anak yang baik, yang punya orang tua? Jadi bukan menangisi bapaknya, tapi menangisi dirinya. Apakah dia ini sudah jadi orang baik? Apakah jadi anak yang baik, anak yang soleh, orang tua yang baik?
orang tua yang macam-macam. Kalau jadi adik, apakah saya jadi adik yang baik? Nah itu contoh menangisi diri. Itu belum jauh. Kalau saya ini jadi umat Muhammad, umat baginda Nabi Muhammad SAW, apakah saya ini juga umat yang baik? Kalau saya ini sebagai DKM, apakah saya ini DKM yang baik? Kalau saya ini jadi macam-macam, itu menangisi diri sendiri. Nah kita itu sering menangisi orang lain, tapi tidak pernah menangisi diri sendiri. Fa'in walada mongkolamun fa'in walada wazzawjata wal khatima wassadiqa la yabku alaika. Sesungguhnya ya, wa fa'in walada, sesungguhnya walada anakmu, wa zaujata istrimu, wa khatima dan pelayanmu, pembantumu, wa sadiqa dan temanmu ya, anakmu, istrimu, pelayanmu, teman-temanmu ya. Layakku itu tidak menangisi alaika kepadamu illa muta. Sesungguhnya anakmu, istrimu, pelayanmu, teman-temanmu itu tidak menangisi dirimu ketika kamu meninggal. Saya ulangi, ketika sampai meninggal, anakmu, istrimu, temanmu, semua itu tidak menangisi dirimu ketika meninggal. Bal yakuna ala ma fatahu minka. Dia tidak menangisi dirimu karena meninggal, tetapi dia menangisi apa yang sudah terputus dari dirimu. Jadi kalau sampean mati, anakmu nangis, istrimu nangis, semuanya nangis. Sebenarnya nangisnya itu bukan karena nangis karena mati. Karena apa, Bu? Karena istrimu sudah tidak bisa ketemu kamu lagi ya. Anakmu tidak ketemu kamu lagi, temanmu sudah tidak ketemu kamu lagi. Paham nggak kira-kira? Jadi nangisnya bukan karena matinya, tapi karena mereka sudah tidak bisa berkumpul kamu lah. Berarti ada kepentingan nggak istrimu? Ada. Istrimu, anakmu punya kepentingan? Ada. Temanmu punya kepentingan? Ada. Jadi mereka menangis itu karena dia sudah tidak bisa kumpul sampai maka dia menangis. Bukan karena matinya. Itu ya. Balayakuna alama fatahu minka. Balayakuna ya, fasabihum anta bil bukai waktu. Fasabihum segeralah, anta bil bukai segeralah menangisi dirimu. Ayo kapan kita bareng-bareng nangis? Nangisnya yang menangisi diri kita masing-masing. Tidak usah menangis orang lain. Tidak usah pikir nasibnya orang lain. Pikir nasibmu sendiri. Nanti ini saya bagaimana ke depan. Gak usah pikir nasibnya istri, nasibnya anak, nasib kita sendiri. Maka fasabiqhum anta bil bukai, maka segeralah kamu menangisi diri. Wakul dan ucapkan dan katakan pada yahiquli an abdi ala fawati khobbi min rabbi qabla ayyabku alayya. Dan katakanlah pada dirimu, kamu berkata pada dirimu sendiri, kamu ngomong, aku menangis karena aku kehilangan bagian dari Tuhanku. Sampai menangis itu karena Anda kehilangan sebagian dari Tuhan. Sebelum anak qabla ayyabku alayya, sebelum anak dan teman-temanmu dan istrimu menangisi diri. Jadi sampean sekali-sekali menangis, menangisnya adalah sampean menangis ini karena kehilangan sebagian dari Tuhan. Jadi kita tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah ini, tidak pernah ini. Nah, sebelum anak, istri, saudara, teman, nanti ketika kita mati baru kita ngisi.
Mestinya kita itu sekarang nangis sedih. Karena apa? Karena sebagian dari Tuhan hilang. Kita melupakan. Al-wafa' fi muamalatil ma'awahi wa huwa a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.